Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhadania Ramadanti dari kelompok 3. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yolanda MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi pada kali ini. Materi yang ingin kami bawakan adalah paraton dan penalaran. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu definisi paraton. Sebelum masuk ke definisi paraton, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang berbentuk kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Wacana biasanya berupa rangkaian kalimat atau ujaran. Nah, wacana terbagi menjadi dua kelompok, yaitu wacana tertulis dan wacana lisan. Dalam wacana tertulis terdapat paragraf, sedangkan dalam wacana lisan terdapat paraton. Nah, paraton merupakan istilah lain paragraf dalam bentuk lisan. Nah, paraton adalah satuan struktural wacana lisan yang merupakan cara untuk menandai paragraf wicara saat seseorang telah membacakan teks tertulis dengan keras-keras. Paraton juga merupakan isyarat untuk menandai paragraf baru. Penanda permulaan paraton adalah suatu alat yang dipakai oleh sang penutur untuk menunjukkan pergeseran topik. Ciri khas permulaan paraton adalah saat si penutur memakai ungkapan pengantar untuk memberitahukan apa yang secara khusus ingin dibicarakan. Secara fonologis, ungkapan pengantar dibuat sedikit menonjol. Kalimat utama dalam paraton diucapkan dengan nada yang sedikit dinaikkan. Akhir paraton pun ditandai dengan cara yang serupa, namun dengan nada yang sangat rendah. Nah, dalam unsur leksikal, hilangnya amplitude dan jeda yang panjang sekali. Sama halnya dengan paragraf, ungkapan adverbal yang dibacakan dapat jadi penanda pergantian topik, memisahkan kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Untuk materi selanjutnya akan Saya Iki Nur Sapitri, saya yang akan melanjutkan definisi paraton dari rekan saya Farha. Menurut Brown dan Yule menjelaskan penanda-penanda batas paraton dalam wacana lisan sebagai berikut. Yang pertama, jeda yang sangat panjang yang diidentifikasi sebagai akhir paraton dalam wacana lisan. Yang kedua, ciri-ciri intonasi yang dipergunakan penutur untuk menunjukkan pergeseran topik dalam apa yang mereka bicarakan. Yang ketiga, gerakan-gerakan badan sebagai pemberi isyarat tentang perubahan penutur dalam percakapan yang memungkinkan adanya perubahan topik. Yang keempat, terdapatnya berbagai macam pengisi seperti baik, kamu tahu, oke, dan sebagainya. Contoh analisis paraton sederhana dari sebuah tulisan pidato Tukan tahun 2006 dengan menggunakan metode extemporer pidatonya sebagai berikut. Sebelumnya, izinkanlah saya menceritakan pengalaman saya tadi pagi. Ketika saya hendak menghadiri forum ini, di jalan saya melihat kecelakaan yang terjadi antara pengendara sepeda motor dan sebuah sedan. Kecelakaan tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas oleh pengendara mobil sedan tersebut. Sungguh kasihan sekali pengendara sepeda motor yang dikendarainya pun rusak berat. Baiklah para hadirin, peristiwa di atas merupakan salah satu bukti bahwa kesadaran hukum belum membudaya dalam masyarakat kita. Bila kesadaran hukum sudah membudaya, biarpun tengah malam, saat lampu merah masih menyala, si pengendara wajib menghormati laju kendaraannya. Hal ini selain menunjukkan akan kesadaran hukum, juga guna menjaga keselamatan orang lain dan dirinya sendiri. Nah, jadi ketika memulai paraton baru, penutur memberikan sebuah pengantar kepada pendengar dengan intonasi yang sama dan kalimat tersebut masih merupakan kelompok kalimat sebelumnya. Kemudian pada kalimat keempat, penutur mengakhirinya dengan jeda yang lebih panjang dari jeda kalimat-kalimat sebelumnya. Hal ini menunjukkan sebagai penutur akan memasuki paraton baru dan terlebih telah diikuti dengan kata pengisi, yaitu baiklah para hadirin, melakukan gerakan tangan yang menunjukkan bahwa kalimat yang diucapkan penutur mulai dari baiklah para hadirin memberikan isyarat bahwa penutur memasuki paraton kedua. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Karika.
Tarik Kamelia. Di sini saya akan membahas tentang definisi penalaran. Apa itu definisi penalaran? Definisi penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau yang disebut dengan observasi empirik dan menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Pada penalaran dan proses berpikir itu berbeda karena ketika kita bernalar itu berarti berpikir, tetapi tidak semua pikiran itu dapat dikatakan sebagai penalaran. Penalaran merupakan proses mengambil kesimpulan dan membentuk pendapat berdasarkan fakta-fakta tertentu seperti data-data, peristiwa-peristiwa, dan kenyataan-kenyataan yang digunakan dalam proses penalaran. Pendapat lain mengatakan bahwa penalaran merupakan proses di mana seseorang menyimpulkan preposisi baru yang sebelumnya belum diketahui. Dalam penalaran, preposisi yang menjadi dasar kesimpulan disebut sebagai antecedent atau premis, sedangkan yang menjadi kesimpulannya disebut sebagai consequence atau konklusi. Di antara premis dan konklusi, di tengahnya memiliki hubungan tertentu. Hubungan tertentu itu disebut sebagai konsekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inka Rizkyanti dengan NPM 2019-21-5039. Di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran yang kedua. Ungkan di antara kedua premis tersebut adalah trem penengah atau biasa disebut middle trem. Contoh, semua tumbuhan membutuhkan air, disebut premis mayor. Contoh yang kedua, akasia adalah tumbuhan, disebut premis minor. Contoh yang ketiga, akasia membutuhkan air. Konklusi, dari contoh tersebut, trem tumbuhan adalah trem penengah, akasia adalah trem minor, air adalah trem mayor. Semua binatang makan, premis mayor. Sapi adalah binatang, premis minor. Jadi, sapi itu makan. Konklusi, dari contoh tersebut, trem binatang adalah trem penengah, sapi adalah trem minor, makan adalah trem mayor. Penarikan kesimpulan secara deduktif dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penarikan secara langsung ditarik dari satu premis, sedangkan penarikan secara tidak langsung ditarik dari dua premis. Premis pertama adalah premis yang bersifat umum, sedangkan premis kedua adalah yang bersifat khusus. Di antara premis yang langsung dan tidak langsung terlihat adanya perbedaan. Hai, nama saya Adela Barokara. Saya akan menjelaskan mengenai penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang dilakukan atas dasar tolak ukur dari peristiwa khusus menuju peristiwa umum. Adapun macam-macam penalaran ini, yang pertama, generalisasi, kedua, analogi. Generalisasi adalah proses penalaran induktif yang dilakukan berdasarkan adanya data atau fakta yang bisa menguatkan sebagai bukti. Macam-macam generalisasi. Yang pertama, generalisasi sempurna, yaitu generalisasi yang dimana proses penarikan kesimpulannya dilakukan dengan cara diselidiki terlebih dahulu. Contohnya, kenaikan COVID-19 semakin bertambah, itu karena adanya data yang telah diteliti sebelumnya. Yang kedua, generalisasi tidak sempurna, yaitu proses penarikan kesimpulan berdasarkan hanya data sebagian saja. Contoh generalisasi tidak sempurna, misalkan dalam suatu wilayah dilakukan rapid test dan yang terdampak COVID-19 itu 100, maka tanpa melakukan penelitian lagi, pusat hanya menganggap 100 orang yang terkena infeksi tersebut. Terus yang kedua adalah analogi. Analogi adalah membandingkan dua hal yang dianggap memiliki banyak persamaan kemudian ditarik kesimpulan. Contohnya, satu membahas tentang sektor peternakan, di mana sektor peternakan memiliki manfaat bagi negara dan masyarakat. Salah satunya untuk memasok bahan pangan daging tanpa perlu mengekspor dari luar negeri. Dan yang satunya membahas tentang
pertanian, di mana itu juga dapat membangkitkan ekonomi masyarakat dan juga dapat menambah penghasilan dari negara. Kemudian dari pembahasan kedua sektor tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua sektor tersebut sama-sama menguntungkan suatu negara dan juga masyarakat. Nama saya Lia Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penalaran deduktif. Proses penalaran deduktif adalah proses penyimpulan yang berawal dari suatu pernyataan umum yang disepakati ke pernyataan khusus sebagai kesimpulan. Contohnya adalah semua rudal adalah senjata berbahaya. Tidak satupun rudal adalah senjata tidak berbahaya. Nah, jadi penalaran deduktif ini adalah menarik kesimpulan secara langsung. Macam-macam penalaran deduktif diantaranya adalah silogisme dan entimen. Silogisme adalah bentuk penalaran dengan cara menghubungkan dua pernyataan yang berlainan untuk dapat ditarik kesimpulannya. Contohnya adalah semua sarjana adalah orang cerdas. Ali adalah seorang sarjana, jadi Ali orang cerdas. Berikutnya adalah entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung. Contohnya adalah bisa kita ambil contoh dari contoh silogisme ini. Nah, dari contoh silogisme ini kita dapat